Shalom, selamat pagi semua anak-anakku siswa kelas 2. Bagaimana kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Bertemu dengan saya di dalam video pembelajaran ini. Bapak berharap kalian bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mengerti, memahaminya, sehingga anak-anakku mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui materi ini, anak-anakku boleh diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan anak-anakku sekalian diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga, di sekolah, dan dimanapun anak-anakku sekalian berada. Ya, kita akan belajar dalam buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Bagi anak-anakku yang sudah memiliki bukunya, boleh mengambil bukunya dan kita akan pelajari bersama-sama nantinya. Bagi yang belum, boleh dibuka file yang telah Bapak kirim kemarin, dan dalam file itu anak-anakku boleh membuka slide-nya dan kita akan belajar bersama-sama. Judul materi kita pada hari ini, dalam pelajaran ketiga, anakku bisa membuka halaman 25. Dan berakhir pada halaman 54, ya. Ikuti terus pembelajaran ini bersama Bapak, ya. Tentunya kalian sudah kenal semua, ya. Tidak perlu lagi Bapak memperkenalkan diri. Bagi yang belum, nanti datang sendiri di tempat Bapak. Ya, ini ayat kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku mohon dipelajari di rumah masing-masing. Judul pembelajaran kita hari ini, saling mengasihi anggota keluarga. Ya, kalau Bapak bertanya siapa sih yang termasuk anggota keluarga kita? Apakah hanya papa mama, kakak adik, nenek dan kakek, tante dan lain sebagainya? Ya, semuanya kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi Bapa kita, kepala dari semuanya. Ya, kalau kita di sekolah, kita satu keluarga di sekolah. Kita di gereja, di tempat ibadah, kita satu keluarga. Kita di dalam rumah, kita satu keluarga. Artinya kita semuanya keluarga, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ya, persiapkan alat tulisnya dan buku catatannya agar anak-anakku bisa mencatatnya di dalam buku catatannya pribadi, sehingga materi ini tidak terlewatkan, tetapi ada sebuah yang anak-anakku dapatkan di dalamnya, sehingga untuk dapat diingat boleh mencatatnya di buku pembelajaran. Juga harus menyiapkan Alkitab seperti ayat-ayat di atas, bahwa pembelajaran kita tidak lain adalah firman Tuhan. Ya, anak-anakku, sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi dan nantinya kita akan berdoa. Ya, anak-anakku boleh berdoa seperti yang Bapak tuliskan di dalam slide ini. Juga boleh doa pribadi sendiri dan mengikuti doa yang akan Bapak pimpin nantinya. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian tentang kasih. Ya, anak-anakku, apakah masih ingat lagu ini, lagu sekolah minggu? Ya, seperti itu lagunya.
itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Yang suka marah-marah di rumah, gara-gara nggak bisa sekolah, gara-gara uang jajan sedikit, gara-gara kuota habis, ya bertobat, ya. Sehingga ketika kita mempelajari ini, kasih itu sabar, ya saling mengasihi papa dan mama, adik-adik dan kakak, semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh mengambil waktu untuk belajar. Kami mohon Tuhan tolong kami mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhirnya. Buat kami mengerti, agar kami dapat lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita lanjut. Namun sebelumnya, ya Bapak ingin absen kalian satu persatu dulu. Ya, data yang Bapak pegang ada 10 orang. Nantinya, jikalau anak-anakku sudah melihat video ini, ya boleh memberikan komentar di bawah dengan balasan hadir, ya. Artinya materi ini telah tersampaikan kepada anak-anakku semuanya. Ya, pertama, Bapak absen Berti Andrianus, Alia Putri Melni, Bagus Solisia Nusonera, ya. Maaf kalau ada kesalahan pembacaan, sekalian nanti kalian bisa chat dengan nama data lengkap kalian yang benar, ya. Gloria Jessica Nelwa, Grace Gio, Vika Silo, Irisandi, Indah Hania Asari, Jessica Carolina Julnata, Lois Dijuni, Musa Lisia Putri, dan terakhir Ritki. Ya, Bapak berharap semuanya hadir dan mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan contoh-contoh perbuatan saling mengasihi di dalam keluarga. Ya, nantinya anak-anakku setelah mempelajari ini dapat menyebutkan salah satu contoh-contoh. Ya, bagaimana sih kita mengasihi di dalam keluarga. Yang kedua, menyebutkan alasan kenapa kita saling mengasihi di dalam keluarga. Yang ketiga, aku mampu menceritakan salah satu kisah keluarga di dalam Alkitab yang saling mengasihi. Dan terakhir, anak-anakku bisa mewujudkannya, kasih ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, seperti lagu kita tadi, bahwa kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, tetapi ia suka memaafkan. Ya, kenapa kita saling mengasihi? Ya, anak-anakku, manusia adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya, ya kalau kita ciptaan Tuhan, kita kan tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih, ya penyayang, dan kita pun juga harus seperti demikian. Ya, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi. Apa itu gambar Allah? Ya, seperti Tuhan Yesus, itulah gambar Allah. Ya, ya datang mengasihi kita, memberikan dirinya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Siapapun kita,
Ya, berapapun kita melanggar firman Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Aku mengasihi semua orang karena aku adalah anak Tuhan. Ya, yang tidak bisa mengasihi anak siapa? Ya, Bapak tidak sebutkan, nanti dijawab. Ya, berikut ini kita akan menyaksikan cuplikan video tentang Esau dan Yakub. Anakku bisa mempelajarinya bagaimana kedua sikap saudara kembar ini, apakah ada sikap kasih atau tidak. Nantinya kita akan tahu di dalam cerita video berikut. Ya, anak-anakku bisa melihat ceritanya di dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu. Ya, anak-anakku sekalian, perlu diingat, inilah awal Esau dan Yakub memiliki perselisihan. Sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah." Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya,
pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakanmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ya, kita akan lanjut. Kenapa si Esau dan Yakub jadinya mereka tidak memiliki hubungan kasih? Anak-anakku sekalian, di dalam video itu dikatakan tadi bahwa si Yakub telah merebut yang pertama hak kesulungan, yang kedua berkat yang sesungguhnya. Ya, itu diberikan kepada Esau, ternyata itu diberikan kepada Yakub. Ya, dan yang ketiga bahwa Yakub telah menipunya berkali-kali. Ya, adik-adikku sekalian, itu semuanya karena rencana Tuhan. Ya, tetapi sesungguhnya seharusnya si Esau ya harus memberikan maaf, pengampunan kepada Yakub tanpa mendendam seperti itu. Anak-anakku, ya sekalipun di dalam kehidupan keluarga kita, di sekolah, ya di rumah, dimanapun kita berada, ada mungkin anak-anakku sekalian yang diejek, ya, ditipu, atau dihina oleh teman-teman atau di dalam keluarga. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengampuni. Selain kisah daripada si Esau, kita juga melihat di dalam Alkitab Yusuf, ya, dan ke-11 saudaranya. Jadi ada berapa mereka ini semua? Ya, ada 12 anak laki-laki. Yusuf anak laki-laki ke-11. Apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepadanya? Ya, anak-anakku tentu tahu cerita ini ya, bahwa Yusuf ya ketika memiliki mimpi ia bercerita kepada saudara-saudaranya bahwa suatu kelak ia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya termasuk bapak dan mamanya. Namun hal itu mereka tidak percaya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Ya, sehingga mereka sangat benci dan membuang Yusuf ke sumur, menjualnya sampai di tanah Mesir. Namun apa yang dilakukan Yusuf? Sekalipun ia jauh daripada keluarganya, ia dibenci oleh saudara-saudaranya, namun Yusuf tetap mengasihi, menerima keluarganya apa adanya.
Inti daripada materi ini, anak-anakku sekalian, pertama-tama ya kita mempelajari tentang Esau dan Yakub. Ya. Pertama, Esau dendam sama Yakub. Esau sulit mengampuni. Esau tidak peduli dengan Yakub. Esau tidak diberkati oleh Tuhan. Anak-anakku sekalian, tentu ya Tuhan tidak mau kita mendendam. Ya, Tuhan tidak mau kita menghakimi. Ya, sebab balasan itu adalah daripada Tuhan. Siapapun yang membenci kita, siapapun yang menyakiti kita, kita hanya berdoa supaya Tuhan memberkatinya. Ya, kita jangan sulit mengampuni, tetapi mudah mengampuni. Ya, kita harus peduli. Ya, jikalau ada teman yang menyakiti, ya, temannya, kita harus mendamaikan mereka. Ya, kita jangan membuat kacau, ya, sehingga mereka semakin bertengkar. Ya, kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan berkata, barang siapa tidak bisa mengampuni, maka Bapa kita yang di surga juga tidak mengampuni kita. Ya, dari cerita Yusuf ya, Bapak tidak menceritakan semuanya, tetapi bisa dipelajari di dalam Alkitab karena keterbatasan kita di dalam ya pembuatan materi di dalam video pembelajaran ini. Ya, tetapi Bapak sudah meringkasnya. Ya, Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya seperti kasih Tuhan Yesus, sekalipun ia dibenci, dibuang jauh, lama tidak pernah ketemu dengan saudara-saudaranya. Ia tidak pernah menyimpan ya dendam. Dia berkata bahwa semuanya itu boleh terjadi karena Tuhan. Ya, bisa saja kalau anak-anakku sekalian ya saat ini ya sering disakiti orang, sering diejek-ejek orang, supaya ya mungkin kelak ya anak-anakku sekalian menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang hebat ya. Yusuf ia mudah mengampuni. Ia tetap menerima keadaan saudaranya. Ya, apapun. Begitu juga ya anak-anakku sekalian ya. Dalam materi ini setelah mempelajarinya bisa menerima keadaan apa adanya. Ya mungkin di rumah, ya mungkin di sekolah, dimanapun tidak ada teman, kita dibenci, tidak masalah. Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi apa adanya, seperti Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan kepada kita, kalau kita sudah melakukan kesalahan, ya anak-anakku mungkin juga pernah menyakiti temannya. Ya, di dalam Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai 34 ini, ya kita harus ya kita diajarkan untuk mengakui kesalahan itu ya, baik itu kepada teman kita yang pernah kita sakiti maupun juga kepada Tuhan, terlebih kepada orang tua kita di rumah. Ya, pasti anak-anakku sering menyakiti hati orang tuanya. Yang kedua, saling berbagi ya. Kejadian pasal 42, 43 sampai 45 ya, ketika Yusuf diberkati ya ia tidak menyembunyikan berkat itu. Ya, mungkin bisa saja Yusuf ya membalas dendam kepada saudara-saudaranya ketika ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Yusuf tidak memakai hak itu, tetapi ia berbagi. Anak-anakku sekalian, kalau kita mau mengasihi, ya ada jajannya, lihat temannya tidak ada jajannya, harus berbagi. Ya, ada temannya kekurangan, ya harus menolong, membantu. Ya, dengan keadaan apa yang kita punya. Yang ketiga, saling memaafkan. Ya, Tuhan memaafkan kita, kita juga harus memaafkan orang lain. Saling mengasihi. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-21. Firman Tuhan berkata di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau anak-anakku ya mampu mengasihi, artinya itu tandanya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, berasal daripada Tuhan. Tuhan yang ciptakan hati yang baik itu, mulut yang baik itu, pikiran yang baik itu berasal daripada Tuhan. Anak-anakku sekalian, kalau ada yang tidak bisa mengasihi, ada yang tidak bisa mengampuni, ada yang tidak bisa berbagi, ada yang tidak bisa memaafkan temannya, hati-hati.
Ya, kita ini anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang lain. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Bapak berharap semua bisa mengikuti pembelajaran ini. Semua bisa mengerti. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti atau kurang paham, nanti bisa kita ya saling bertanya di media sosial. Kita akan tutup di dalam doa. Boleh mengikuti doa yang Bapak ketik di slide ini dan juga doa masing-masing secara pribadi bersama orang tua yang mungkin memimpin anak-anaknya di rumah. Ya, saya berharap bisa bekerja sama dalam mengikuti pembelajaran ini sehingga saya mudah untuk menyampaikan materi ini kepada anak-anakku sekalian. Ya, demikian kiranya Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran hari ini. Kami boleh diajarkan tentang satu materi, yaitu saling mengasihi dalam satu keluarga. Semua kami adalah satu keluarga. Di sekolah, di rumah, di tempat ibadah, di manapun kami berada. Tuhan, ampuni kami jikalau kami sering menyakiti orang lain, orang tua kami, teman-teman kami di sekolah. Dan kami pun juga berani melepaskan pengampunan. Ajarkan kami untuk kami saling mengasihi, berbagi, menolong orang lain. Di rumah kami, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya demikian, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.